Mas Adrian Maulana. Halo Mas Adrian. Halo, selamat siang, Sil. Selamat siang juga teman-teman Santara semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Siap. Wah, senang banget nih Mas Adrian. Senang suaranya Mas Adrian tuh khas banget. Saya dengernya tuh ikutan happy gitu rasanya. Wah, makasih Sil. Gimana sih suasana di Jogja? Wah, suasana di Jogja masih menyenangkan, masih baik-baik aja. Cuman ya kita semua masih pakai protokol kesehatan nih, Mas Adrian. Kita semua beberapa Oke, udah banyak yang pada masuk kerja, termasuk Santara kayak hari ini gitu. Mas Adrian lagi sibuk apa nih? seperti biasa, kalau Senin sampai Jumat saya masih aktivitas kantor. Tapi Hmm. karena memang tadi kamu bilang situasinya memang mengharuskan kita di rumah, so saya lebih banyak udah 4 bulan ini di rumah sambil tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Pagi Hmm. olahraga, kerja, sore kalau ada waktu saya masih luangin waktu buat main sama anak, kita makan malam Oh. sama keluarga. Selalu berusaha untuk bagaimana bisa menyeimbangkan kehidupan. Nah ini mungkin nanti yang akan saya pengen share nih sama teman-teman Santara di siang Hmm. hari ini. Hmm, hmm, hmm. Bener-bener quality time ya sama keseimbangan kegiatan dan waktunya ya Mas Adrian ya. Insya Allah, Sil. Ini saya lihat Mas Adrian pakai kaos Santara, ganteng banget Mas Adrian. Yeay! Yeay, sangat cerah ya wajahnya gitu. Siap buat Makasih sharing-sharing ya, sama kita. kirimannya nih langsung nih saya pakai, ukurannya juga pas banget nih. Sebenarnya tadi agak kebesaran, tapi abis itu saya langsung agak push up aja biar langsung berisi gitu. Oh ya, siap. Oke Mas Adrian, kita langsung aja kali ya ke materi ya. Jadi sebenarnya nih Mas, happy, Mm-mm. healthy, and wealthy itu apa sih definisinya Mas Adrian? Mungkin boleh dijelasin, panjang juga boleh. Oke, jadi kira-kira waktuku berapa lama nih? Nanti kita ada Q&A kan? Ada, jadi mungkin kira-kira untuk waktunya sekitar 45 menit, Mas Adrian. Jadi mungkin Mas Adrian bisa ngasih materi Oke. sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Habis itu kita bisa sesi tanya jawab gitu. Oke, Siap. boleh. Saya mulai ya, Sil. Oke, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam buat kita warahmatullahi semua ya, wabarakatuh. sahabat-sahabat, teman-teman Santara, dimanapun berada yang gabung di YouTube channel Santara. Saya Adrian Maulana, yang selama ini mungkin lebih banyak orang-orang mengenal saya sebagai seorang artis, sebagai seorang TV presenter, sebagai seorang pemain sinetron dulu ya. Tapi sehari-hari sekarang saya sudah 4 tahun ini resmi menjadi seorang profesional di bidang investasi. Saya memang sebagai juga pemilik gelar Certified Financial Planner atau gelar perencana keuangan internasional dan juga pemilik lisensi sebagai wakil manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Kok saya bisa memiliki itu semua? Ya bisa, kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Intinya adalah saya sadar bahwa kehidupan saya ini sangat rentan dengan ketidakpastian terutama dari sumber penghasilan. Kalau dulu ya tahu ya, artis itu kadang ada, kadang tiada nih penghasilannya. Nggak punya gaji tetap. Nah, jadi saya harus benar-benar mempersiapkan kehidupan saya sebaik-baiknya supaya nggak punya masalah di kemudian hari. Nah, untuk itu saya kemudian memberanikan diri untuk mengambil lisensi-lisensi. Harapannya bukan hanya ilmunya saya bisa praktekkan buat diri saya, tapi harapannya juga adalah untuk bisa membantu kehidupan orang banyak. Nah, di siang hari ini saya mungkin ingin berbagi sama teman-teman bagaimana sih cara-cara saya dalam memperlakukan uang, bagaimana juga saya memperlakukan kehidupan saya yang dimana salah satunya adalah menjaga pola hidup sehat, karena kita semua sadar bahwa apapun nggak akan ada artinya tanpa kita punya sehat. Kita nggak akan bisa melakukan banyak aktivitas kalau kita nggak dalam keadaan sehat. Benar nggak? Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pertimbangan nih buat teman-teman yang seringkali mungkin fokus kehidupannya hanya kerja melulu, tapi mungkin mengesampingkan kesehatan. Nah, silakan buat teman-teman yang kepengen mengetahui lebih banyak tentang saya atau diri saya, bisa ambil yang baik-baiknya, ya, yang jeleknya nggak usah. Itu silakan follow Instagram saya @adrianmaulana, atau juga teman-teman bisa ikuti
YouTube channel saya di Adrian Maulana. Insya Allah saya ke depan akan mulai rutin untuk berbagi seputar dunia investasi, seputar dunia kesehatan, dan juga bagaimana kita bisa membangun rasa bahagia dari dalam diri kita. So, terima kasih. Ini buat Santara yang sudah memilihkan tema buat saya yang kayaknya ini benar-benar sangat relevan. Ya, happy, healthy, wealthy, HHW. Tapi izinkan saya untuk saya mau memulai materi di siang hari ini justru kebalikan. Dari wealthy dulu, kemudian healthy, baru terakhir healthy. Kenapa? Jadi begini, kalau kita bicara wealthy, kesejahteraan, kemakmuran, itu sepertinya sesuatu yang lebih orang gemari. Kalau ngomongin uang, ngomongin materi, waduh, itu ngebludak tuh. Kalau yang biasanya saya bikin IG Live, saya bikin ada pelatihan, tapi kalau hanya ngomongin hal-hal yang sifatnya kebahagiaan, yang sifatnya kayaknya normatif gitu, nggak terlalu banyak orang yang terlalu tertarik. Ya, tertentu tetap ada. Tapi kalau udah ngomongin bagaimana mencetak profit sekian persen, bagaimana membangun bisnis yang sukses, membangun startup, dan lain sebagainya, itu kayaknya, luar biasa antusiasmenya. Nah, jadi gini loh, banyak yang masih sering salah kaprah kalau berbicara tentang yang namanya uang. Yang pertama, uang seringkali disebut sumber masalah. Yang kedua, uang dikatakan bukan yang terpenting. Yang ketiga, udah deh jangan usah ngomongin uang. Uang itu nggak bisa beli kebahagiaan lagi. Ya. Kita bedah dari satu persatu ya. Yang pertama, uang sumber masalah. Kasian ya, uang itu benda mati yang dia nggak berdaya apa-apa, tapi seringkali dikambing hitamkan. Nah itu, manusia pada hakikatnya memang seringkali dia mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau sesuatu, suka mencari pembenaran, dan juga suka komplain. Bukan suka mengintrospeksi atau mengevaluasi dirinya sendiri. Jangan-jangan bukan uang yang salah, tapi cara kita selama ini yang kurang tepat dalam memperlakukan si uang tersebut. Yang kedua, dibilang uang bukan yang terpenting. Tapi kenyataannya, banyak hal-hal penting atau hampir seluruh hal-hal penting di dalam kehidupan kita baru bisa dicapai kalau kita punya uang. Nyekolahin anak, kita misalnya mau beli kendaraan, kita mau menyiapkan dana pensiun, kita mau pergi umroh, mau naik haji, mau bangun bisnis, ya semua butuh uang. Modal, ya salah satunya modal itu adalah uang, selain tentunya skill, intelektual, pengalaman, dan lain sebagainya. Networking, seperti itu. Nah, yang ketiga, uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Tapi saya yakin kita akan jauh lebih bahagia kalau kita punya uang. Bener nggak? Kalau di Islam, ya dikatakan Muslim yang kuat itu jauh lebih dicintai daripada Muslim yang lemah. Gitu. Jadi bukan hanya kuat di sini dari sisi fisiknya saja, tapi kita juga harus kuat secara finansial. Kalau kita punya kekuatan dari sisi finansial, kita menjadi bisa lebih berdaya, menjadi lebih bermanfaat, dan kita pun juga bisa memberdayakan orang lain dan memberikan kebermanfaatan hidup kita buat orang lain. Itu dahsyat. Jadi jangan sampai kita masih terus memegang mitos yang negatif tentang uang, ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kesalahan di antara kita, seringkali kenapa banyak orang itu yang punya problem terhadap keuangan, karena mereka ini belum tahu mana yang menjadi kebutuhan saya, mana yang sekedar menjadi keinginan saya. Dicampur adukan. Wajar akhirnya dia nggak tahu apa yang sebenarnya paling prioritas. Nah, harus tahu apa yang menjadi kebutuhan. Kalau dulu kita sadar sandang, pangan, papan. Tapi kalau sekarang, internetan juga udah menjadi kebutuhan. Coba kalau kita nggak dibantu dengan teknologi internet, kita nggak bisa nih bikin acara di siang hari ini ya, dalam hari ulang tahunnya Santara yang kedua. Ya, selamat ulang tahun ya buat Santara dan seluruh teman-teman yang terlibat. Ya, semoga bisa terus memberikan banyak manfaat dan bisa membantu banyak UKM, ya cita-citanya adalah 1 juta UMKM untuk naik kelas. Kita doain dan kita support sama-sama. Amin, amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi, ya. Jadi, kalau kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, hidupan akan lebih enak. Saya sudah berkeluarga, oke, saya kepengen punya rumah.
Ya, saya kepengen untuk bisa memberikan kecukupan pakaian buat istri dan anak-anak saya, dan juga saya ingin bisa memberikan gizi yang terbaik. Ya, sandang, pangan, papan tadi saya bilang termasuk internetan itu jadi prioritas dalam kehidupan saya. Tapi saya sadar bahwa di kehidupan saya dan juga kita semua ada nih hal-hal yang sifatnya hanya sekedar keinginan. Misalnya liburan setiap bulan. Wah, kalau menurut saya itu sih udah keinginan banget gitu ya. Bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan ya setahun sekali, 2 kali itu masih wajar lah. Tapi kalau setiap minggu harus liburan gitu kayaknya ya a bit too much ya. Ya, kalau punya kemampuan ya silahkan aja, uang kamu sendiri gitu. Tapi coba kita lihat, ganti handphone tiap 3 bulan, setiap ada model baru, ya misalnya ganti mobil setiap tahun. Apakah itu sesuatu yang benar-benar kita butuhkan? Atau jangan-jangan itu hanya sekedar satu ajang eksistensi diri kita supaya diakui oleh orang? Terkadang manusia memang seperti itu. Kita seringkali ingin memenuhi satu hasrat, tapi tanpa kita menimang-nimang terlebih dahulu, ini manfaat nggak buat kita? Atau jangan-jangan ini justru nantinya akan menjadi mudarat. Terus kemudian kita memaksakan diri dengan hutang yang kita nggak mampu untuk membayarnya. Terus akhirnya apa? Timbullah ide-ide kita untuk gali lubang, tutup lubang, dari utang satu ke utang lainnya, sampai akhirnya menumpuk. Ya, nah, be careful. Dan kemudian saya sadar bahwa dalam kehidupan ini kita harus punya yang namanya rencana. Loh, jalanin aja lagi kehidupan. Ngapain sih harus direncanain banget? Loh, orang yang bikin rencana aja seringkali nggak berjalan sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Apalagi orang yang nggak terbiasa mau bikin rencana. Bisa jadi apa yang dijalankan itu akan asal-asalan aja. Ataupun kalau sekiranya berhasil, ya kebetulan satu di antara sekian. Jadi lebih baik kita membuat perencanaan dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam keuangan kita. Kita langsung next, ya. Yang pertama saya mau kasih tips nih. Ini sebenarnya dalam bentuk materinya sebenarnya dalam seminar, tapi nggak apa-apa, saya akan ambil daging-dagingnya aja. Teman-teman, please, kalau teman-teman pengen kehidupan yang sejahtera, cek kesehatan keuangan kita. Yang pertama, yang tadi saya udah singgung, masalah utang. Ya, kenapa saya singgung utang dulu di paling awal, bukan yang lain-lain? Karena itu sesuatu yang pertanggungjawabannya berat. Itu dibawa sampai kita mati, teman-teman. Ya, di agama yang saya imani, Islam, kita nggak diharamkan kok berhutang. Yang nggak boleh itu adalah kita nggak mau bayar utang. Oke? Nah, kembali utang. Coba kita lihat, utang kita itu apa? Produktif atau konsumtif? Kalau utang kita konsumtif, saran dari saya, cepat-cepat untuk kita lunasin. Kenapa? Karena itu merupakan komponen utang yang bebannya paling besar. Kalau dulu kartu kredit aja itu bisa sampai 2,5%. Alhamdulillah sekarang sekitar 2%-an. Tapi kan tetap besar. 2 kali 12 bulan artinya setahun 24%. Bayangkan, kita cuma taruh uang di tabungan. Banyak-banyak teh. Kita nggak dapat sampai 1% dalam satu tahunnya. Tapi kita nggak masalah tuh untuk kena bunga, kena beban, tanggung jawab yang beratnya itu sampai 24%. Nah, ini kan ada kesalahkaprahan. Oke? Yang pertama itu ya, kalau misal tadi ada yang sifatnya konsumtif, saran dari saya cepat untuk kita beresin. Dan ingat, kartu kredit itu yang seru kita gunakan adalah sebagai alat untuk mempermudah untuk pembayaran, ya. Walaupun sebagian menjadikan instrumen sebagai hutang, tapi harus hati-hati. Yang kedua, cek cash flow kita atau arus kas kita. Bikin harus positif, gimana caranya? Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Supaya kita nggak terjadi defisit. Kenapa orang pada berutang? Ya karena dia mengalami defisit. Dia akhirnya terpaksa. Atau bahkan akhirnya ya karena tadi kesalahan dalam pengelolaan, mau nggak mau dia terjerumus dalam hutang. Dari hutang satu ke hutang lainnya. Ya. Yang berikutnya, punya dana darurat. Apa itu? Dana yang bisa kita pakai sewaktu-waktu pada saat ada keadaan kritis. Ada orang tua kita membutuhkan bantuan, paman kita sakit, nggak ada lagi yang bisa memberikan bantuan kecuali diri kita. Nggak mungkin lah kita mau jual rumah dulu, orang dia udah lagi sekarat, dia butuh bantuan kita, dibelikan obat, masukin rumah sakit untuk bayar jaminan. Ya kan? Mau jual dulu misalnya
saham, ya tunggu dulu marketnya buka. Hari ini kita jual, nanti uangnya masuknya baru 3 hari kemudian, kira-kira seperti itu. Jual reksadana, ya masuknya baru 7 hari lagi. Kita nggak tahu nilainya, tiba-tiba lagi turun misalnya, contoh seperti itu. Jadi dana darurat itu jangan kita taruh ke dalam instrumen yang sifatnya jangka panjang. Taruh aja misal setara dengan tabungan, ya kita bisa taruh. Kalaupun mau taruh dalam instrumen, kalau yang teman-teman sudah paham dengan tadi saya sebut istilah reksadana, ya taruhnya di reksadana pasar uang yang relatif aman karena isinya itu adalah instrumen pasar uang. Ya, ada yang konvensional, ada yang syariah. Nanti kapan-kapan kita ngobrol ke situ. Nah, setelah punya itu, coba cek kita udah punya proteksi nggak? Ya, insurance. Proteksi itu perlindungan. Jangan dicampur adukan antara proteksi dan investasi. Proteksi itu kita bayar untuk menjamin kalau sampai terjadi apa-apa terhadap diri kita atau aset yang diagunkan itu, maka ahli warisnya itu akan mendapatkan uang pertanggungan. Kalau misal sekiranya jiwa, kalau kesehatan berarti kita akan mendapatkan bantuan kesehatan. Ya, untuk rumah sakit, untuk biaya obat seperti itu. Kalau kerugian, misalnya kerugiannya dia akan digantikan sampai sejauh apa. Kalau investasi, nah itu adalah satu upaya dari seseorang atau sebuah kelompok gitu ya, untuk dia melakukan penempatan modal dana kepada sebuah perusahaan atau kepada sebuah proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, wajar, ya iyalah investasi kita mendapat keuntungan. Kalau misalnya nggak usah untung, ya nggak usah investasi. Ya, menjadi filantropis saja. Mendingan kita nyumbang, mendingan kita sedekah, mendingan kita berinfak, gitu. Ya, walaupun itu ada investasi di akhirat ya nilainya. Yang kedua, investasi itu adalah melakukan sesuatu saat ini untuk kenikmatan di masa depan. Jadi, jangan pernah salah kaprah, oh saya investasi ini, ngelihatnya buat minggu depan, bulan depan, 3 bulan lagi. Enggak. Minimal 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Jadi, kalau ada orang yang melakukan sesuatu saat ini dengan tujuannya baru 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, apalagi lebih dari itu, masukkan uangnya, dananya ke dalam instrumen investasi. Apa aja? Macam-macam. Bisa beli emas, bisa beli saham, bisa beli reksadana, bisa beli properti. Cuman ya properti tau lah ya, biayanya nggak murah ya. Nggak ada yang bisa puluhan juta, ya harus ratusan juta atau bahkan miliaran. Ya, kalau nggak punya uang segitu ya beli aja sahamnya perusahaan properti misalnya seperti itu. Nah, atau misal kita beli sukuk ya, surat utang yang dijamin oleh negara kita berbasis syariah, itu juga bisa menjadi satu pertimbangan. Atau kita bikin bisnis, nggak masalah. Kita juga sekarang sebagai seorang pekerja kantoran, kita bangun bisnis. Atau ya mungkin seperti Santara ini menjadi fasilitator, menjadi equity crowdfunding. Ya teman-teman tetap bisa bekerja, teman-teman yang misalnya pekerja seni bisa tetap syuting, bisa tetap menjadi seorang entertainer, yang politisi tetap politisi, tapi saya punya ada kelebihan dana mau saya alokasikan. Ya mungkin kita bisa mempercayakan kepada pihak yang sudah profesional, dia berjalan di situ. Nah, menggunakan platform yang mempertemukan antara si pebisnis dan kita yang ingin punya bisnis, tapi kita nggak punya waktu, punya duit, dan mungkin nggak usah sampai duitnya sampai terlalu besar, karena itu akan dibagi dengan nilai saham yang relatif bisa lebih terjangkau oleh banyak kalangan. Itu menjadi satu hal yang sangat baik yang perlu dipertimbangkan oleh kita semua. Artinya ini ada solusi yang cukup banyak loh saat ini, yang teman-teman ini bisa untuk memutuskan untuk nggak lagi hanya sekedar memanfaatkan instrumen tabungan aja. Oke, kita next. Nah, pernah dengar nggak ada satu istilah, don't put eggs in one basket. Jangan taruh telur-telur di dalam satu keranjang. Maksudnya apa? Kalau sampai nanti kesandung, keranjangnya terjatuh, telurnya kan pecah semua. Tapi kalau kita punya ada 2, 3, 4 keranjang, yang satu lagi misalnya lagi dibawa terjatuh, kita masih punya yang lain. Nah begitu juga, sebagus-bagusnya bisnis teman-teman, ya teman-teman jangan jumawa. Kita harus sadar bahwa dalam kehidupan kita itu pasti ada resiko. Bisnis juga gitu, bisa kena tipu mitra, kena tipu karyawan, kena tipu supplier, kena tipu vendor, ya bisa. Kita sama juga. Kita misalnya punya tadi kemampuan, misal di saham, kita punya fanatik nih kepada sebuah perusahaan. Tiba-tiba
perusahaan ini justru di tahun ini, tahun 2020 adalah perusahaan yang paling terdampak dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Padahal kayaknya sebelumnya nggak begitu. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Lalu bagaimana? Untung uang saya semua nggak saya taruh di sana. Nah, kan begitu. Untung aja. Kan begitu. Nah, jadi artinya kita sadar bahwa resiko itu bukan untuk kita hindari, kita hadapi. Caranya dengan kita melakukan diversifikasi, menyebar aset kita ke beberapa instrumen. Insya Allah seperti itu akan bisa menyelamatkan dari berbagai resiko yang kadang kita nggak tahu apa yang ada di depan sana. Oke? Nah, itu seputar dunia keuangan, dunia investasi yang membantu kehidupan saya pribadi dan juga saya berharap kepada teman-teman semua untuk menjadi pribadi yang lebih wealthy, lebih sejahtera. Yang kedua, kita akan masuk mengenai healthy. Ya, saya termasuk orang yang disebut, wah Mas Adrian makin berumur kok makin fit, makin sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, saya bisa, teman-teman juga bisa. Sehat itu sesuatu yang benar-benar luar biasa. Anugerah dari Yang Maha Kuasa yang sebenarnya tinggal kita rawat, tinggal kita jaga sebaik-baiknya. Ya, caranya dengan apa? Dengan hidup sehat. Bagi saya, bagi sahabat-sahabat sehat saya, pola hidup sehat itu adalah obat paling mujarab. Ya, jadi kalau teman-teman membayangkan ada sebuah pohon besar, ini namanya pohon sehat, yang ditopang oleh ada 3 ranting utama yang besar. Apa aja? Yang pertama diet, yang kedua adalah ranting gerak atau olahraga, yang ketiga adalah ranting istirahat. Yang dimana ketiganya itu saling menopang satu sama lain. Nggak ada salah satu yang paling penting, semuanya penting. Jadi pengaturan makan yang baik, ya, diet yang tepat, kemudian apa? Olahraga juga yang rutin dan teratur. Jangan semangat 1 bulan, habis itu langsung absen, ya kan? Mengatasnamakan, aduh sibuk dan lain sebagainya, nonsens, nggak seperti itu. Ya, atau ketiga, rajin olahraga, ngatur makan, tapi tidurnya begadang terus, ya. Kan udah dibilang sama Pak Haji, begadang itu tiada artinya. Iya, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, boleh aja. Ya, asal ada manfaatnya dan juga kita tahu bagaimana cara mengantisipasi pada saat kita sedang begadang. Contoh misalnya, oke, kalau begadang tidur misalnya sampai jam 3. Terus kemudian kita lanjut misalnya nunggu subuh. Berarti waktu kita nanti tidur baru setelah subuh. Oke. Rata-rata orang tidur tuh butuh antara 5-6 jam. Ya, orang bilang ada yang sampai 8 jam. Tapi sebenarnya 5-6 jam, asal tidurnya cukup, berkualitas, that's enough. Nah, pada saat itu ya udah kita tidur. Usahakan dari kita jam 5, nanti mungkin akhirnya bangunnya jam 10. Masih ngantuk nih, biasanya kan suka gitu, badan nggak enak ya, biasanya nggak begadang, tiba-tiba begadang. Terus gimana? Nanti pada saat siang, habis kita makan, nggak apa-apa. Ada istilah namanya power nap, tidur 20 menit, maksimum 30 menit itu badan akan fresh kembali. Tapi kita sadar juga ya, fitrah manusia itu malam adalah digunakan untuk beristirahat. So, sebaik-baiknya ya teman-teman malam beristirahat. Nanti kita bangun pagi nggak apa-apa, bangun jam 3, bangun jam 4. Itu yang saya lakukan rata-rata jam 4 setiap hari. Terus saya nggak tidur lagi, kita bisa baca, kita bisa ngapain, melakukan hal-hal yang positif. Karena pada saat itu orang-orang masih pada sepi, kita bisa lebih berfokus di situ. Ya, habis itu lanjut deh, olahraga, kayak balik, sarapan, baru kita kerja di depan komputer, kita kemudian ketemu klien, dan lain sebagainya. Ya, contoh seperti itu. Jadi, ketiganya harus dijalankan secara saling menunjang. Tadi pertama, diet atau pola makan yang baik. Yang kedua, pola gerak, ya, olahraga yang teratur. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup dan berkualitas. Ya, pernah dengar di ada suplemen? Iya, suplemen. Namanya adalah suplemen, artinya tambahan. Jadi bukan itulah magic pill yang membuat kita ini terlihat awet muda, terlihat keren, terlihat cantik, terlihat sehat, terlihat bugar. Bukan, tapi si pola hidup sehat tadi itu. Tapi pola hidup sehat ditambah dengan suplementasi yang tepat, ya, dengan dosis juga yang baik, itu akan mengoptimalkan tingkat kesehatan kita, ya. Dan banyak sebenarnya ini mitos-mitos yang salah tentang pola hidup sehat.
Ya, diet itu bikin lemes, diet itu bikin kita nggak bisa menikmati hidup dan lain sebagainya. Salah, justru dengan kita diet kita bisa menikmati hidup. Coba kalau misalnya setiap hari apa aja yang ada di depan saya akan makan gitu. Ya mungkin saya udah mengalami kegemukan, saya mungkin rentan kena penyakit. Nggak seperti sekarang yang terlihat begitu energik, begitu powerful dari waktu ke waktu. Contoh demikian. Ya, justru dengan kita mengatur makanan kita sesekali boleh makan makanan yang enak, makan pizza, makan bakso, makan makaroni gitu, martabak, silahkan ya. Tapi tadi sesekali, bukan sekali hari Senin, sekali hari Selasa, sekali hari Rabu. Lama-lama akhirnya bangkrut. Sama dengan keuangan. Kalau kita rajin menabung, sesekali kita jalan-jalan, boleh nggak? Ya boleh, nggak bakal miskin. Ya, tapi kalau setiap minggu uangnya kita pakai buat jalan-jalan melulu, ya keluar kota melulu, keluar negeri setiap kuartal misalnya, uangnya menipis atau bahkan habis, jangan salahkan siapa-siapa. Itu juga filosofi yang menurut saya sangat relevan untuk kita kaitkan. Ya. Terus kemudian apa? Latihan. Latihannya bagaimana supaya tubuh kita fit? Ya latihan secara rutin, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang dan sangat unik. Saya nggak suka ngangkat beban, Mas Adrian, walaupun banyak manfaatnya. It's okay. Kamu bisa latihan apa? Mau main basket, mau main bola, mau main sepeda. Saya nggak bisa lari, Mas Adian, saya kegemukan. Memang jangan, nggak apa-apa. Orang yang sangat kegemukan, jangan lari. Tapi jalan cepat. Ya, belum kuat juga. Boleh boleh jalannya lebih lambat. Sampai nanti pada saat udah mulai langsing, dia mulai tingkatkan intensitasnya, dinaikkan frekuensinya. Yang tadi misal seminggu cuma 3 kali, jadi seminggu 4 atau 5 kali. Contoh seperti itu. Intinya, jangan kita manjakan, tapi juga jangan dipaksakan. Terkadang masalahnya kalau kita ngeliat orang lain, wah kita langsung terpicu nih untuk, wah saya harus bisa lebih dari dia, harus bisa ngangkat lebih berat, saya harus bisa lebih cepat. Tanpa kita ukur kemampuan diri kita tuh seperti apa. Jangan ya, jangan egois. Yang penting kita selalu mengutamakan bahwa sehat ini kita mau jalankan seumur hidup kita. Bukan hanya pada masa-masa tertentu aja. Saya pengen misalnya bisa lari, ya lari yang benar. Makanya pelajari dulu tekniknya supaya kita nggak salah kaprah. Tapi ada orang bilang, oh jangan lari ya, nanti tulangnya malah hancur, malah keropos gitu. Ya, jangan-jangan informasi dia yang kurang tepat. Bagaimana cara lari yang benar? Oh, misalnya mendaratnya kakinya itu nggak boleh di bagian depan, karena kalau kaki mendarat kaki depan, yang kena itu adalah apa? Tulang keringnya, terus kemudian langsung ke dengkulnya. Makanya dengkulnya bisa bermasalah. Tapi kalau kita larinya misalnya di tengah, sedikit agak ke belakang, yang kena itu adalah lebih ke bagian betis, lebih aman untuk dengkul kita hingga di masa tua kita. Contoh seperti itu. Itu hanya sedikit aja teknik. Jadi angkat beban juga seperti itu. Jangan asal-asalan. Kita kepengen latihan ini bisa seumur hidup. Contoh sahabat saya, Aderai, udah kepala 5. Coba lihat. Apa orang bilang, wah badannya jadi gembior. Orang bilang jangan angkat beban ya, karena nanti kalau tua, badannya nanti malah jelek. Justru kamu nggak pernah latihan beban, badan kamu akan jelek. Kenapa? Karena latihan beban itu digabungkan dengan latihan kardio atau latihan otot jantung, itulah bentuk latihan yang paling luar biasa. Kenapa? Karena dalam tubuh kita punya 2 otot, sahabat-sahabat semua. Yang pertama itu adalah otot jantung, yang harus dilatihnya dengan aktivitas kardio. Boleh jalan pagi, boleh berenang, boleh sepedahan, contoh ya, boleh kita aerobik, apapun. Ya. Satu lagi otot rangka. Otot rangka tadi yang menempel pada tulang rangka kita. Yaitu harus dibantunya dengan aktivitas beban, angkat beban. Pria dan wanita, tua muda boleh latihan, disesuaikan tadi dengan kemampuan diri dari masing-masing orang. Ya, jadi itu mitos-mitos yang saya rasa perlu kita perbaiki. Yang terakhir adalah mengenai istirahat. Saya tadi udah singgung, istirahat yang cukup dan optimal bagaimana? Istirahat yang cukup dan optimal, contoh 5-6 jam sebenarnya cukup, asal tidurnya jangan kebangun-kebangun. Makanya kita misalnya ke belakang dulu sebelum kita tidur, ya kan, supaya nggak buang air pada saat kita tidur 5 jam itu benar-benar bisa deep sleep. Terus pada saat mau tidur, usahakan jangan bawa kerjaan, jangan main handphone, jauhkan handphone misal dari tempat tidur kita. Karena sebelum tidur misal kita lagi ngelihat tiba-tiba ada artikel atau ada sesuatu informasi yang membuat kayaknya, aduh energi kita langsung tersedot ke sana, nggak worth it. Ya, kita mau tidur tuh harus benar-benar ritualnya dipersiapkan. Kalau saya sebelum tidur wajib, mau jam 12, mau jam 11, mau jam 1, mau jam 2, saya pasti mandi. Saya pakai baju yang bersih, yang bahannya itu lembut di badan. Ya, saya nggak pakai baju ketat gitu, nggak pakai baju fitness yang pasti, biar badan kita
itu bisa bernafas, biar kulit kita bisa bernafas dengan baik. Dan ingat, pada saat kita beristirahat, disitulah sebenarnya proses regenerasi tubuh kita itu sedang bekerja, mengganti sel-sel yang rusak, apapun, sel rambut kita, kulit kita, semua pada saat istirahat. Jadi jangan mencepelekan waktu istirahat ya teman-teman, gitu. Ya, terus kemudian, nah dari dua itu kita masuk ke arah happy. Wah, kebahagiaan. Orang sering lihat Mas Adrian kayaknya bersama dengan keluarga, sahabat, terlihat kayaknya bahagia terus. Emang kehidupannya nggak banyak masalah gitu. Salah. Setiap kita pasti punya ujian masing-masing. Dan ujian itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang berat. Ya, boleh kita di dalam hati, tapi nggak perlulah untuk kita tunjukkan kepada orang lain. Kenapa? Orang lain nggak akan terlalu begitu peduli. Kenapa? Mereka pun juga punya masalah yang jangan-jangan lebih berat lagi daripada diri kita. Kita masalah misalnya, kalau kayak saya biasanya orang suka pinjam uang terus nggak bayar. Kok jadi curhat ya? Misal contoh seperti itu. Ya itu kenyataan. Saya gemes gitu. Kenapa? Ini uang sebenarnya bisa saya gunakan untuk anak saya kuliah, untuk misalnya saya bisa bantu orang lain atau dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya nyangkut di satu atau dua pihak, contoh seperti itu. Ya, itu kan ada masalah juga gitu. Tapi saya lihat mungkin ada orang lain yang lebih berat lagi masalahnya, misalnya masalah rumah tangga, masalah terhadap anaknya yang wah gile, saya masih beruntung ya. Saya misalnya hanya diuji dalam sisi yang materi sifatnya kayak contoh uang. Kalau saya disuruh tuker sama dia, rasanya nggak mau, kayak contoh. Nah, hal-hal itu membuat kita akhirnya menjadi merasa lebih baik. Dan timbul rasa syukur, walaupun kita sedang diuji. Mungkin banyak di antara teman-teman juga yang udah lihat lah di YouTube channel saya, Adrian Maulana, saya pernah berbagi bagaimana di akhir 2012 Allah uji saya dari kehilangan harta benda sampai 700 juta hanya dalam tempo 28 menit. Karena apa? Karena rumah di tempat saya sedang lagi melakukan seminar seperti ini, ya dirampok. Ya, bukan dirampok dari orang luar yang nggak jelas, nggak, dari orang kepercayaan saya. Dan nanti nonton aja di sana. Tapi mungkin pada saat itu saya berpikir, kenapa saya yang harus diberikan tantangan seperti ini? Saya kayaknya baik sama tetangga saya nggak punya musuh sama siapa-siapa. Kayaknya nggak banget gitu loh, saya yang harus ngalamin ini. Gitu. Tapi Tuhan itu pasti punya maksud di balik itu semua. Bagaimana kita di sini belajar untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian demi kejadian yang kita lewati hari demi hari. Nah, inilah yang akan mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Kalau bicara kebahagiaan, bagi saya pribadi yang udah 43 tahun gitu ya, mengarungi kehidupan gitu. Mungkin banyak sahabat-sahabat yang banyak lebih muda daripada saya, atau juga bahkan ada yang lebih senior. Kita ya melewati berbagai macam tahapan-tahapan. Ya, ada yang diuji dari harta, ada yang diuji dari sampai sekarang belum punya pasangan alias masih jomblo. Sorry ya, bukan nyindir ya, tapi bagi jomblo-jomblowati juga, ayo cepet kalau udah memang punya kemampuan, ya jangan terlalu banyak pikir gitu. Langsung nikah aja. Loh, kok jadi ke situ sih, Mas Adrian? Iya, karena apa? Teman-teman pengen kan hidupnya bahagia, kepengen kan hidupannya juga sehat, pengen hidupnya sejahtera, nikah. Kenapa? Di situ banyak pintu rezeki dari arah yang nggak diduga-duga. Demi Allah, saya waktu pas mau nikah, saya belum punya mobil, saya belum punya rumah. Nggak kebayang juga. Saya nikah belum genap 24 tahun. Tapi pada saat itu, saya beranikan ambil. Kenapa? Karena saya sadar waktu itu nggak kepengen banyak buat maksiat, nggak kepengen banyak buat dosa. Terus saya beranikan aja melamar anak orang. Dan alhamdulillah dipenuhi. Saya nggak tahu waktu itu kenapa ya gitu. Saya nggak tahu, nih, istri saya nggak ada sih. Sebenarnya dia nyesel atau gimana sama saya. Tapi intinya adalah, ya pada saat kita tahu niatan kita adalah untuk melakukan suatu kebaikan, menjauhi diri kita dari kemudaratan, dibukakan itu. Rezeki dari arah yang nggak duga-duga. Dulu saya ingat ya, mungkin karena saya waktu itu sempat main sinetron, padahal waktu itu bukan peran utama, dikasih rezeki dari peran utamanya yang tiba-tiba bermasalah, terus kemudian ceritanya dibelokin, saya jadi peran utamanya. Akhirnya saya sinetron jadi panjang. Kebangunlah ini rumah. Contoh sederhana seperti itu. Ya. Atau ada hal-hal lain. Dari rezeki anak. Benar orang bilang. Saya juga tadinya nggak kepikir. Ini gimana? Alhamdulillah. Per hari ini, ya di tanggal 27 Juli 2020, saya ayah seorang putri yang sebentar lagi
udah mau usia 18 tahun, udah mau kuliah. Dulu nggak kepikir, apa saya mampu ya, bisa ya, untuk sampai menikah di usia muda, menghidupi pasangan hidup saya, kemudian menafkahi anak saya, sampai kemudian mengantarkan dia ke jenjang yang lebih tinggi sampai kuliah. Dulu nggak habis pikir. Tapi ternyata ini sekarang sedang terjadi, sedang dalam proses, dan alhamdulillah sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Tapi kemudian Allah juga titipkan lagi, setelah saya nunggu 12 tahun, anak yang kedua, yang usianya baru 5 tahun, mau 6 tahun. Mungkin kepikiran lagi ke saya, ya ampun kalau saya kerja nih sampai usia misalnya 55 gitu ya, berarti tinggal 12 tahun lagi. Anak saya umur 5 tambah 12, berarti 17 tahun. Bapaknya misalnya udah nggak punya pekerjaan dari kantoran. Lalu bagaimana nih? Anaknya baru lulus SMA, perlu S1, S2. Zaman kita dulu aja udah S2, ya kan? Mungkin nanti udah S10 gitu. Apalagi, enggak ya kita nggak ngomong S10 ya. Nggak ada yang mengendorse sih soalnya. Nah, jadi contoh seperti itu. Tapi, kenapa saya harus takut? Saya yakin rezeki itu sudah diatur. Nggak bakal ketuker. Ya, rezeki orang lain itu bukanlah kerugian diri kita. Maksudnya, rezeki orang lain itu nggak ngambil rezekinya kita. Kita udah punya porsi, udah punya takarannya masing-masing yang nggak bakal ketuker. Jadi kalau ada yang ngelihat sahabat kita, teman kita, karirnya bagus, punya bisnisnya melejit, rumah tangganya bagus, kita doain, kita syukurin. Wah, ya, kita ikut berbesar hati. Jangan justru malah sebaliknya. Jangan iri, malah dengki, sirik. Itulah yang akan menggerogoti tingkat kesehatan kita, pikiran kita yang kita ciptakan sendiri, yang akhirnya merenggut kebahagiaan yang harusnya kita miliki. Menurut saya, kebahagiaan itu letaknya bukan di sana. Letaknya bukan di orang, letaknya bukan di harta benda. Tapi kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Ya, sekaligus untuk menyampaikan bahwa teman-teman yang saya hormati dan saya sayangin, ya, walaupun teman-teman katakanlah belum bertemu dengan jodoh, sudah ketemu jodoh tapi belum dikaruniai anak, udah berjuang mati-matian belum dapat pekerjaan, teman-teman udah jaga kesehatan tiba-tiba masih tetap kena penyakit karena misalnya orang tuanya punya ada gen penyakit tertentu, ya. Jangan sampai merasa bahwa kita nggak bahagia. Kenapa? Karena letak kebahagiaan itu bukan di sana. Harus di dalam hati kita. Menurut saya nggak fair banget. Kalau sampai misalnya ada orang yang sampai di pernikahannya, misalnya nggak sampai punya anak. Terus dia akan bilang, hidup dia dari umur 25 atau 30 tahun dia menikah, sampai nanti dia berpulang, mungkin usia 60 atau 70, terus hidupnya puluhan tahun, nggak bahagia. Enggak. Kan pernah dengar ada quotes dari salah seorang tokoh gitu ya. Saya malas nyebutnya aja, walaupun saya tahu. Ya, bukan kesalahan kamu kalau kamu lahir dalam keadaan miskin, tapi akan menjadi kesalahan kamu kalau kamu mati pun dalam keadaan miskin. Sama juga dalam kebahagiaan. Ya, bukan kesalahan kamu. Kalau misalnya kamu lahir, kamu berada dalam saat ini lingkungan yang ya tadi bermasalah, ya broken home, atau punya problem dalam hal keuangan, utang sana sini, tapi Tuhan berikan kamu hidup, berikan kamu sehat, berikan kamu akal pikiran untuk kita sekarang melakukan shifting, kita evaluasi, kita riset lagi semuanya, untuk kita memperbaiki kehidupan kita, bukan untuk lebih baik daripada orang lain, bukan untuk gaya-gayaan, tapi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Itulah sebuah kemuliaan yang insya Allah akan membawa sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita sekarang hingga nanti saatnya kita semua berpulang. Mungkin dari saya sementara itu, saya akan kembalikan lagi dulu ke Sylv. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi satu penyemangat buat teman-teman yang bergabung di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you so much Mas Adrian, sangat insightful banget. Halo Mas Adrian. Yes. Oke Mas, saya Nandina bukan Silva, Mas Adrian. Oh, sorry aku nggak ngeliat nih mukanya, nggak Iya, pernah maaf jelas. saya lupa Oke, memperkenalkan Nan. diri di awal ini. Iya. Oke Mas Adrian, thank you banget buat sharingnya tadi. Sama-sama. Wealthy, healthy, dan happy ya Mas. Wealthy, happy, and healthy ya Mas Iya, Nan. Adrian ya. Jadi kayak tadi kita ngomongin tentang
uang, apa kita nggak benerin mindset kita tentang uang, kemudian kita juga nggak cuma tentang duit doang, kita nggak cuma nyari kesejahteraan, tapi kita juga harus tetap sehat ya Mas ya, dan kesehatan keuangan, nggak cuma kesehatan diri kita sendiri, tapi juga kesehatan keuangan yang harus kita jaga juga ya Mas Adrian ya. Yes. Oke, tadi materinya banyak banget teman-teman yang mungkin ketinggalan atau belum sempat nonton nanti bisa lihat lagi siaran ulangnya. Oke, Mas Adrian, sekarang saatnya kita sesi tanya jawab ya. Oke, Nah, silakan silakan. Ada ini banyak nggak nih yang nanya? ada nih, ada banyak yang nanya, banyak yang masuk ke chat saya juga, ke DM juga nih Mas Adrian nih. Oke, silakan lanjut. Oke, ini ada yang tanya nih Mas. Eh, ada nasehat gak Mas Adrian buat anak muda yang khususnya nih ya buat anak muda yang lagi semangat-semangatnya cari cuan, kerja lembur, jualan gas terus, yang penting biar cepet mapan. Nah, itu gimana tuh Mas Adrian? Oke, baik. Wah, ini keren pertanyaannya. Siapa sih yang kasih pertanyaan itu? Namanya Mas Permana. Mas Permana. Salam kenal Mas Permana. Semoga dalam keadaan sehat dan juga saya doain supaya Mas selalu mendapatkan kesehatan dan bisa mencapai apa yang Amin. dicita-citakan. Ya, Amin, nggak amin. salah. Setiap manusia itu memang fitrahnya ingin selalu menjadi yang lebih baik. Ya, apapun. Lebih baik dari sisi karir, dari sisi finansial, termasuk Mhm. juga memiliki harta benda yang lebih daripada yang sebelumnya. Ya, tapi jangan lupa bahwa setiap di antara kita itu punya limitasi, punya keterbatasan. Mhm. Setidaknya keterbatasan dalam ya beraktivitas. Contoh, kita sadar bahwa semakin usia kita menua, umumnya tingkat kesehatan manusia itu cenderung menurun. Ya, sehingga pada saat-saat ini, Mas Pramana sepertinya masih muda tadi ya, Hmm. berarti Mas harus mempersiapkan diri supaya apa aktivitas kita saat ini justru akan menunjang kehidupan kita nanti di masa tua. Bukan justru malah sebaliknya. Hmm. Tuanya kerja keras, mati-matian, banting tulang, betul sih dapat uang yang juga banyak, tapi ternyata itu adalah digunakan untuk membiayai kesakitan kita, membiayai biaya kesehatan kita di masa tua nanti. Kok bisa begitu? Bisa, contohnya udah banyak. Nah, jadi kita memang perlu di sini untuk menyeimbangkan segala sesuatunya. Memang gimana ya? Nggak ada hal yang baku. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Tapi kan saya saranin, pada saat kita misal bekerja, saran dari saya, nikmati pekerjaan kita sebagai sebuah proses dalam kehidupan. Ya, kalau kita menjalankan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, ada godaan, ada ujian, ada tantangan, itu dijalani dengan penuh kayaknya sukacita aja. Ya, betul Mas. Makanya saya sampai malam pun, saya lembur pun saya ambil Mas. Ya, tapi ingat, hidup kita itu nggak melulu tentang kita. Manusia itu nggak cuma sekedar makhluk individu, dia juga makhluk sosial. Mas Permana nanti juga akan menikah. Kalau sekarang sudah menikah, nanti pengen punya anak. Mungkin punya anak satu, mungkin pengen juga dua. Mas juga mungkin masih punya orang tua yang perlu keberadaan kita juga di dekatnya. Perlu kebersamaan kita, perlu kehadiran kita untuk ada di sana. Itulah kehidupan. Jadi bukan berarti hidup itu adalah tentang kita melulu. Gitu. Nah, karena kita sadar bahwa kita memiliki peran yang cukup beragam, Mas, disinilah makanya kalau orang yang bijak, dia akan berusaha untuk menjadi orang yang bisa membagi peran. Ya, menjadi seorang individu, menjadi makhluk sosial tadi, menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang suami, menjadi ayah kalau kita laki-laki, atau menjadi istri, menjadi ibu pada saat dia menjadi seorang istri dari seorang laki-laki ya. Terus kemudian apa? Kita menjadi partner, bukan hanya partner dari istri kita, dari pasangan hidup kita, tapi juga partner dari anak-anak kita. Ya, dan kita menjadi juga sahabat dari teman-teman kita yang dia juga membutuhkan waktu uluran tangan kita, ya. Dan kita sadarkan bahwa silaturahim itu juga akan bisa memperluas rezeki dan juga memperpanjang umur. Nah, kalau kita bisa membagi itu semua secara menyeluruh, wah itu dahsyat Mas. Ya, jadi saran dari saya,
Saya juga sadar, mungkin pernah nih ada karena mendengar, iya Mas Adrian, saya tuh masalahnya gini loh, cita-cita saya dari kecil pengennya kecil dimanja. Wah, pada saat muda saya penuh karya, nanti tua saya kaya raya, gitu. Hmm. Matinya masuk sorga. Wah, Iya, 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 iya. alhamdulillah. Iya, itu cita-cita Kayaknya kita hidup semua sederhana ya, gitu. Nin ya, semua. Oke, bagus, baik, nggak apa-apa ya. Itu cita-cita yang baik, luhur, ya itu harus kita persiapkan dengan baik. Tapi tadi sadar bahwa kita punya banyak skenario dalam kehidupan dan kita punya banyak peran dalam kehidupan. Ya, jangan kita merasa egois tentang bahwa hidup ini tentang diri kita, karena pada saat kita kerja tadi mati-matian segala macam, pada saat misalnya ternyata kita sakit, ada orang lain yang menjadi korban. Pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Kalau sampai misalnya penyakit kita jadi berat, jadi kritis, contoh seperti itu. Saya nggak mau. Saya nggak mau kehidupan saya itu menyulitkan orang lain. Makanya saya nggak hanya sekedar cukup untuk menyejahterakan diri saya, tapi saya terpikir bagaimana saya harus bisa bantu juga menyejahterakan orang lain. Dari ilmu kita, ya atau mungkin dari sedikit apa yang kita bisa sedekahkan, dari infak kita. Contoh-contoh hal seperti itu. Kita bisa berbagi, contohnya di media sosial, di YouTube, di Instagram, ilmu-ilmu yang Allah mungkin titipkan kepada kita supaya jadi manfaat, ini menjadi amal jariah. Nah, nikmati Mas hal-hal seperti itu. Semoga Mas bisa selalu terjaga kesehatannya sambil juga tercapai apa yang dicita-citakan. Terima kasih Mas Permana pertanyaannya. Oke, Mas Permana sudah didengarkan ya Mas Permana ya jawabannya ya, semoga membantu. Ingat Mas Permana, jangan memikirkan diri sendiri gitu. Semuanya harus seimbang karena kita punya banyak peran dalam kehidupan ini ya Mas Adrian ya. Betul. Kayaknya Mas Permana ini mau nikah ini Mas. Jadi dia mungkin kayak harus pengen buru-buru cepet dapat duit nih gitu. Nah, terus tadi Mas Adrian sempat ngomongin tentang nikah ya, rezeki dan pernikahan gitu. Ya. Terus akhirnya ada yang nanya nih Mas, kalau buat nikah nih enakan planning dulu atau hajar aja? Kalau misalnya kita berkaitan dengan keuangan dan kita misalnya pengen cari rezekinya gitu. Oke, baik, good. Jujur waktu saya pas baru menikah sama istri saya termasuk yang hajar aja. Kan tadi saya Oke. bilang, saya nggak punya modal tempat tinggal, saya nggak punya modal kendaraan, ya modal saya keberanian sama niat saya yang tulus bahwa saya mau menikah ini untuk ya memenuhi hal-hal yang memang diajarkan dalam keyakinan saya. Nah, jadi pada saat itu saya sadar pada saat saya menikah, saya harus melakukan sesuatu. Apa tuh yang lakukan? Yang pertama, saya membuat komitmen dengan pasangan hidup saya. Pada saat kita menikah kan bukan cuma sekedar, mohon maaf ya, membuat diri kita dan pasangan kita menjadi halal. Ya, nggak sesederhana itu. Itu hanya bagian kecil. Ada hal-hal lain lagi yang jauh lebih penting. Nah inilah, karena kita kan mau bangun keluarga, rumah tangga kan bukan buat 1 tahun, 2 tahun. Cita-citanya seumur hidup, dan kalau bisa terus menjadi pasangan nanti sampai di kehidupan setelah kehidupan di dunia. Jadi, saya membuat akhirnya apa? Perencanaan pada saat setelah menikah. Bun, kita sekarang udah menikah nih. Kita mau menjalankan kehidupan seperti apa? Pengen punya anak berapa? Pekerjaan seperti apa? Ya, dan lain sebagainya. Itu harus dibicarakan. Kenapa? Karena seringkali kita lupa pada saat menikah, kita masih membawa ego kita yang tadi tuh sebagai individu terus. Padahal menikah, ini 2 individu yang dipersatukan. Bukan cuma 2 individu deh. Bahkan 2 keluarga besar yang dipersatukan. Yang bisa banyak tuh terjadi ada namanya perbedaan pendapat, argumentasi, ya. Wah, langsung jadi takut nih. Langsung jadi malas nikah nih. Hah? Enggak seburuk itu gitu ya. Menikah itu asik, menikah itu nikmat, menikah itu juga memberikan banyak kebahagiaan dan pastinya rezeki. Itu jaminan ya. Saya udah ngalamin itu kok teman-teman ya. Nah, kembali lagi di sini. Pada saat kita menikah, bikin satu komunikasi yang selalu kita buka dengan pasangan kita. Jangan merasa bahwa kebetulan mungkin ini perempuan. Kalau yang laki-laki, udah nih urusan saya, kamu di rumah aja, nanti kamu tugasnya jadi ibu rumah tangga aja, biar yang berkarir saya kan pencari nafkah. Betul, laki-laki pada hakikatnya fitrahnya adalah sebagai pencari nafkah.
Tapi apakah memang sampai sebaku itu? Tidak. Kalau memang, katakanlah, dalam situasi saat ini, ya, jarang orang nih yang mungkin bisa seperti kita. Banyak di luar sana yang bingung. Kita masih mau makan apa, masih bisa milih nanti sore atau nanti malam. Nggak sedikit yang saya bisa makan nggak nanti malam. Nah, pada saat misalnya istri kita atau pasangan kita punya kesempatan untuk bisa berkarir, punya bisnis yang bahkan bisa lebih baik daripada si laki-laki atau si suami, saya sih termasuk pribadi yang sangat terbuka terhadap hal itu. Saya nggak akan mau menjadi pribadi yang memaksakan kehendak. Bahkan saya termasuk nggak gengsi kalau sampai punya pasangan yang penghasilannya lebih tinggi daripada saya. Oh tidak. Tapi jangan pernah meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada dia. Contoh misalnya gaji saya 10 juta, penghasilan istri saya 15 juta. Terus saya jadi kecil hati, jadi gengsi. Oh tidak. Tetap kita harus punya pride, kita imamnya. Begitu juga istri. Pada saat kamu besok lusa punya penghasilan lebih bagus daripada suami, jangan jumawa. Jangan sampai kamu sampai merendahkan pasangan kita. Ya karena, kamu karirnya apa sih kok cuma segini dan lu nggak naik-naik nih jabatannya, korupsi dong biar bisa lebih nih, biar bisa ke tetangga kita. Jangan seperti gitu ya. Tetap kita hargai suami kita. Dan siapapun, mau laki mau perempuan, jangan sombong. Bisa jadi apa yang kita dapatkan saat ini, karir yang kita dapatkan saat ini, bisnis melejit yang sedang kita rasakan saat ini, di tengah-tengah orang-orang lagi sedang tercekik akibat pandemi, itu karena doa dari pasangan kita, doa dari anak-anak kita, doa dari orang tua kita, bukan karena kitanya. Nah, disitulah saya selalu melihat dalam kehidupan rumah tangga, pasangan, dan orang tua. Ya, dan anak tentunya, kalau udah punya anak. Tapi kalau belum punya, pasangan dan orang tua. Itu adalah pihak-pihak yang akan saling mendukung untuk keberlangsungan, kebaikan, dan kebahagiaan kehidupan kita, termasuk juga dalam berumah tangga. Makanya pada saat nanti sudah berumah tangga, jangan pernah lalai, jangan pernah abai, tanggung jawab kita juga sebagai seorang anak. Mentang-mentang udah punya istri cantik, mentang-mentang udah punya suami ganteng, ya, kaya lagi gitu, amin gitu ya. Orang tua ditelantarin, orang tua nggak dikunjungin, orang tua nggak dihubungin. Jangan seperti itu. Bukan berarti juga, wah yang penting kan udah ada HP, WhatsApp aja ibu. Ya, ada hal-hal teman-teman yang nggak akan pernah bisa digantikan dengan tatap muka langsung. Termasuk walaupun udah ada Zoom seperti ini. Ada sentuhan, ada cium tangan, ada pelukan. Ya, jadi saya mohon maaf termasuk orang yang sangat terpukul dengan situasi saat ini gitu. Kenapa? Karena saya sadar bahwa kebahagiaan saya adalah bersama dengan pasangan saya, anak saya, bersama dengan orang tua saya. Jadi kalau sampai ada yang direnggut dari itu, pasti akan ada goresan dalam diri saya. Tapi kembali lagi, jangan sampai itu merenggut kebahagiaan dalam diri kita. Kenapa? Karena kebahagiaan itu letaknya dalam hati kita. Ya, doa saya semoga kamu bisa ketemu pasangan yang menjadi imam terbaik, pasangan yang juga bisa memberi nafkah terbaik, pasangan yang bisa menjadi pelindung terbaik, menjadi partner kamu yang terbaik, ya, dan juga nanti bisa punya anak keturunan yang bermanfaat ya buat Indonesia dan juga buat seluruh umat manusia nantinya. Amin, amin, amin. Thank you so much, Mas Adrian. Thank you buat jawabannya. Oke, Mas Adrian, ini kita tinggal ada waktu 5 menit. Mungkin Mas Adrian bisa ngasih closing words buat teman-teman Santara yang ada di sini, gitu. Pesan-pesan buat mereka. Oke, baik. Terima kasih banyak buat waktu kebersamaan kita hampir selama 1 jam ini, teman-teman. Tadi saya udah banyak ngomong bicara mengenai keuangan, ya. Sedikit saya mau menambahkan aja, saya baru dapat ada satu artikel tadi mengenai olahraga, bahwa gini, kenapa saya suka banget ya memotivasi orang untuk bergerak gitu. Karena memang ini berdasarkan penelitian bahwa orang yang suka berolahraga rata-rata cuma 20 menit aja per hari, itu dia akan bisa memiliki suasana hati yang baik selama 12 jam ke depan. Apalagi
Kalau yang sehari-harinya bisa olahraga katakanlah 30 menit sampai 60 menit. 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Itu udah banyak. Teman-teman silakan Google aja. Kenapa pada saat kita berolahraga timbullah yang ada namanya hormon endorfin. Apa itu Mas Adrian? Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan dan itu juga baik sekali untuk otak kita. Sekaligus dia juga bisa mengurangi ada hormon namanya kortisol. Apa itu? Itu hormon yang memicu stres, yang bisa menggerogoti tingkat kesehatan kita, daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Ya. Jadi bukan karena masker, bukan karena face shield, jangan-jangan karena stres kita yang membuat kenapa tingkat kesehatan kita begini. Kenapa kok kita rasanya males, kita jadi kurang bergairah. Ayo, kita coba untuk mulai bergerak. Kapan waktu yang terbaik untuk merubah ini semua? Dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, saat ini. Bukan besok, apalagi minggu depan. Terakhir, orang sukses itu adalah orang yang bertanggung jawab, belajar, dan bertindak. Ya, kalau kita rajin belajar, tapi kita nggak melakukan tindakan apa-apa, ya akhirnya kita nggak kemana-mana. Belajar mulu nggak pernah dipraktekkan. Sebaliknya, kita melakukan tindakan, tapi nggak pernah mau belajar apapun, bisa jadi tindakan kita asal-asalan, atau bahkan akhirnya jadi salah arah. Teman-teman sudah meluangkan waktu, sudah follow ke akun Instagram yang baik, ya teman-teman juga subscribe ke platform juga yang insya Allah sangat informatif dan penuh inspiratif. Jadikan itu sebagai terus proses pembelajaran yang tanpa henti. Tapi juga teman-teman harus mulai mempraktekkan segala hal supaya teman-teman selalu melihat ada hasil. Punya motivasi, ditambah informasi, dan aksi. Itu akan menghasilkan sebuah destinasi. Saya Adrian Maulana, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi di event mendatang. Doa saya buat kebaikan kita semua. Dan sukses sekali lagi buat Santara di hari ulang tahun yang kedua. Semoga bisa terus berkiprah menjadi equity crowdfunding platform yang menjembatani antara pebisnis dan juga pemodal untuk bisa membantu sejuta UMKM naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Mas Adrian Maulana for the time. Terima kasih buat waktunya sudah sharing-sharing sama kita semua. Semoga sehat selalu Mas Adrian. Sama-sama.